selamat datang di Bright Project. Sebelum nonton video kita, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Thank you. Hai, balik lagi di Bright Project. di Bright Project. Sebelumnya kita udah ngebahas film-film horor yang bertema karantina. Dan sekarang kita akan membahas makanan-makanan aneh di dunia. Lu jangan pernah mau makan-makan enak aja deh. Lu harus tahu makan makanan aneh di dunia tuh kayak gimana. Kalau ke luar negeri, karena Ya. biasanya rata-rata adanya di Luar negeri. Mungkin di Indonesia juga ada, cuma apa? apa ya? Kecoa balado. Ya, tapi lebih banyak untuk makanan-makanan aneh itu lebih banyak di luar negeri. Kita di dalam negeri aja. Yang biasa aja makanannya. Padang, nasi goreng, Es teh manis Padang, sate, dalgona gandul. dalgona gandul. Jadi gimana, Ta? Ya nggak gimana? Ya bener. Apa Langsung yang? aja, bacain yang pertama. Yang pertama. Itu ada balut dari Filipina. Balut dari Filipina yaitu telur rebus yang isinya adalah embrio ayam atau bebek. Embrio. Bleh. Jadi kayak ibaratnya telur yang udah hampir menetas, tapi belum. Oke. Terus telur ayam ini atau bebek ini dierami selama 14 sampai 21 hari hingga muncul janin dari si ayam atau bebek tersebut. Kalau waktunya udah pas baru bisa direbus, terus baru bisa disantap langsung dari cangkangnya. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya kalau semakin lama proses inkubasi ini, maka embrio bebek semakin terlihat jelas dan biasanya masa pengeraman telur itu di atas 18 hari. Itu udah ada yang muncul bulunya. Tega gak sih? Ini kan berarti kan telur mau berbentuk nih, ibaratnya kayak bayi. Udah berbentuk. Iya, maksudnya udah mau berbentuk yang benar-benar yang sempurna gitu. Terus direbus, terus lo makan gitu. Terus harganya dari si balut ini murah sih, cuman 7.500 sampai 15.000. Gimana coba perasaan sang ibu? Bener loh. Nggak mikirin. Udah pokoknya kalau misalkan kalian bisa makanan normal aja. Itu saran dari kita. Enggak. Yang kedua, ini ada makanan aneh itu namanya Ikan basi. what? Ikan basi dari Swedia. Swedia. Udah nama keren-keren di Swedia. Makanya ikan basi. Atau yang namanya itu Sars Tommy. Kalau tulisannya begitu. Iya. Terserah deh kalian mau kayak gimana bacanya. Makanan yang berupa ikan herring, haring, Haring. yang difermentasi dan diasinkan. Ikan asin lah, atau ikan basi sih. Jadi sarstomi ini adalah herring atau ikan yang dipancing perairan Payau di Laut Baltik, sebuah utara selatan Kalmar. Kunci dari memasak sarstomi ini adalah garam, karena si garam ini mencegah herring mentah ini membusuk. Jadi proses fermentasinya ini sekitar 6 bulan. Itu yang membuat ikan ini berbau kuat dan cenderung asam. Menurut kajian dari Jepang, katanya ini sekaleng sarstomi yang baru dibuka memiliki bau busuk yang sangat kuat di dunia. Wow. Ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir secara ya Fisika. dia pakai garam, terus baunya nyengat. Ya kalau di Indonesia mungkin ikan asin, ya nggak sih? Cuman kalau di sana lebih keren aja, dibungkusnya pakai kaleng. Kalau di sini kita kan pakai yang kayu-kayu gitu tuh. Atau enggak ya nggak pakai apa-apa. Tapi harganya loh, gila juga loh. Ini harga ikan ini itu sebesar 336.000 sampai 378.000 rupiah. Yang ketiga ada mata tuna dari Jepang.
yaitu mata dari ikan tuna yang berukuran bola pingpong. Hidangan tersebut dinamakan Maguro no Medama. Masakan ini dimasak dengan cara direbus bersama kecap asin dan mirin. Bagian dalam dari si mata tuna itu akan lunak dan cara makannya tuh biasanya disedot keluar kayak kita makan sumsum tulang. Tapi berbentuk mata. Ini Mata, iya. Ini pure ada yang gue tahu ada yang enggak nih. Harga dari mata tuna itu sekitar 13.000 per butir. Ini udah kita rupiahin ya. Dari judulnya aja udah mata tuna. Tuna itu adalah fish, adalah ikan, dan gue nggak suka ikan. Pokoknya gue suka ikan yang tidak berbentuk kan. Apa itu ikan tidak berbentuk? Yang keempat, ini ada telur 1000 tahun dan telur hitam. Yaitu makanan khas Tionghoa atau Tiongkok yang dibuat dari telur ayam yang diawetkan di dalam campuran lempung, abu, garam, atau kapur tohon dan sekam. Jadi selama beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung dari metode proses yang dilakukan. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, memakan telur hitam ini dapat memperpanjang umur kita. Karena proses fermentasi maka dipercaya memberi kandungan gizi. Harga telur 1000 tahun ini harganya 8.000 per butir. Yes. Jadi kalian mau makan untuk memanjangkan umur. Mengawetkan umur. Kelima ada Chazu Marzu atau keju basi. Dari Italia. Nggak ngerti deh. Orang luar negeri udah tau ada makanan yang normal, kenapa suka yang basi-basi sih? Yaitu keju yang disajikan bersama belatung. Aja cara makan si keju ini juga dimakannya sama belatungnya. Dan belatungnya masih hidup. Keju marzu adalah keju ilegal pertama yang ditemukan di Sardinia, Italia. Chazu marzu dibuat dari susu domba yang dipenuhi belatung. Harganya itu sekisaran 700.000 sampai 1 juta rupiah. Wow. Beli keju basi guys 1 juta. Gila kan? Tuh bisa buat di sini, bisa dibuat apa ya? Kayaknya banyak deh. Gak usah lu beli keju basi. Gue gak ngerti deh. Gue buat bayar kosan. Lebih bermanfaat dibanding lu harus makan keju basi. Belatung pula. Apa belatungnya lagi? Gue dibonusin belatung pun juga gue akan beli tuh keju. Yang keenam, ini ada tarantula goreng dari Kamboja. Ini kayaknya udah banyak ya beritanya, maksudnya udah terlalu banyak orang yang angkat ya untuk tarantula. Oke. Tarantula goreng dari Kamboja ini itu sesuai namanya ya, tarantula goreng. Jadi tarantula yang digoreng menggunakan minyak panas. Jadi menurut warga Thailand, tarantula goreng ini adalah makanan lezat yang murah. Dengan merogoh uang sebesar 13.000 aja, kalian udah bisa menikmati satu buah tarantula goreng. Tapi jujur ini adalah binatang yang gue takutin. Karena terlalu banyak kaki, jadi enak gitu. Terus dia digoreng. Tarantula berarti kalau misalkan di film luar negeri Spiderman kali. Ini ada keributan apa sih? Ini ada keributan apa? Yang ketujuh ada snake wine dari Tiongkok. Minuman ekstrim ini mengandung ekstrak ular. Minuman alkohol yang berisi ular utuh. Ular didiamkan dalam alkohol hingga mengeluarkan ekstrak racun. Racunnya dipercaya nggak bahaya nih bagi kesehatan karena udah dinetralkan menggunakan cairan etanol. Gitu. Nggak cuma ular, biasanya ada juga tokek dan kuda laut. Tokek, aduh.
Soal harga beragam nih, tergantung dari jenis ular yang digunakan. Contoh, kalau yang dipakai ular kobra biasanya mencapai angka 3,4 juta. Daripada gue beli wine ular, demikian gue beli wine yang beneran wine, fermentasi anggur. 3,4 juta tuh udah dapet yang bagus banget. Ya sekalian aja ada ular tangga gitu. Maaf. Yang kedelapan. Yang kedelapan, ini ada makanan aneh di dunia tuh, ada sosis darah dari Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa. Banyak ya. Kirain cuma dari Afrika doang, ternyata dari Asia, Amerika, dan Eropa. Jadi untuk sosis darah dari Afrika ini, itu darah yang dibekukan lalu diberikan bumbu dan dimasukkan ke dalam kulit sosis. Ini bisa Jadi dimasak. sebenarnya itu bukan daging, tapi darah beku. Oke, darah beku. Gua aja merasakan makan ati aja udah kayak Bisa dimasak dalam bentuk apapun, bisa ditumis, mungkin kalau udah kaku tinggal dipotong-potong kayak sosis gitu kan. Jadi ya. bentuknya berarti dipadatin kayak daging Iya, juga kayak gitu daging, ya, padahal tapi itu dipakein darah. bumbu gitu. Oke, Darah ini beku. ada di Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa. Berarti Arab nggak makan. Mana dong? Iya. Saudi. Oke. 9. Ini ada Baby mice wine. mice wine. Adalah makanan yang terbuat dari bayi tikus yang difermentasi. Biasanya makanan ini dijadikan hidangan penutup dan sering disebut anggur bayi tikus dessert ya, Wak. Biasanya hidangan ini juga dijadikan obat tradisional. Dessertnya tikus. Kayaknya kalau di sini ada di si baby mice wine ini, makanan ini, kayak kaya deh orang. Kan tikus banyak yang kelindes di jalanan. Oh iya bener. Tinggal ambil. Bener juga ya. Apa kita buka usaha aja ya? Harganya dong, Bol. Harganya 3 juta. wow. Untuk sekedar dessert nih gue makan es krim ais 2.000. Tahu kagak? Aduh, yang 10. yang terakhir. Ini ada haggis. Adalah makanan yang berisikan jeroan yang berisikan hati, paru-paru, jantung domba. Wow. Jadi jeroan tersebut dicincang dan dimasak dengan berbagai macam rempah padang bukan. Jadi tampilannya cukup aneh karena sebelum direbus semua bahan dimasukkan ke dalam lambung, baru kemudian direbus selama 3 jam. Gimana sih jeroannya itu semua dikumpulin, dimasukin ke dalam lambung si domba, terus direbus selama 3 jam. Kurang kerjaan gak sih? Kurang kerjaan gak sih? Dan harganya. Dan ini harganya bisa lu membeli satu mobil second lah. Gak mungkin mobil baru segini harganya. Mobil second lah. Harganya 78,8 juta per piring. Wow. si jero. Wow. Wow. Apa makanan aneh-aneh ini yang terbuang di Indonesia bisa gue kumpulkan dan gue bikin usaha di luar kali ya? Tikus gitu, jeroan gitu kan. Kayak gue harus mempelajarinya deh. Kayak gue harus pindah deh. Sekian. Kenapa kita selalu miss? Karena kita nggak pernah pakai brief. Kita selalu on the spot. Apapun kita spontan di sini. Iya, makanya ngaco. Makanya karena suka ngaco. Karena kita juga bukan orang yang pro amat. Iya, ya udah ya. Itu aja ya videonya kali ini ya. Semoga menghibur. Semoga menghibur. Jangan lupa like, Komen, share, and terbalik. jangan lupa Like, komen, subscribe, dan juga share, Share ke ke teman-teman teman-teman kalian. Dadah. bagi yang telah menonton video ini, dukung channel kita dengan cara
subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian ya. Terima kasih.